Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Kita awali edisi kali ini dari sebuah berita di akun Twitternya Leo Paradiso. Itu tuh Leo Paradiso ini dianggap udah kayak Fabrizio Romanonya yang seorang prediktor handal. Nah, Leo ini pengamat bola asal Argentina. Dia bilang timnas Argentina kemungkinan akan ke Indonesia lagi. Dalam rangka apa ya? Katanya sih Argentina ini akan melakoni FIFA Matchday melawan Maroko dan Nigeria. Uniknya, tiga negara ini tuh sepakat jika laga FIFA Matchday ini tuh digelar di negara Asia dan Amerika. Di Asia sendiri ada tiga pilihan, yakni India, Indonesia, dan Malaysia. Udah ngerti dong kenapa mereka memilih tiga negara ini? Untuk Indonesia sendiri, patokannya tentu adalah kesuksesan Argentina yang uji coba melawan Indonesia yang jadi top rating dan trending topik di seluruh dunia selama 1 pekan dan menghasilkan pundi-pundi uang yang luar biasa. Jadi tetap ya, yang dicari adalah penonton. Selain Indonesia, ada nama Malaysia dan India juga yang dianggap sama, penontonnya selalu ramai. Nah, Maroko inginnya lawan Argentina ini di Indonesia sebab Maroko ini ingin balas budi pada Indonesia karena timnas U17 Maroko saat Piala Dunia U17 kemarin dihormati oleh masyarakat Indonesia. Sementara Nigeria ingin laga ini digelar di India sebab menurut mereka cuaca di India itu dinilai tak terlalu ekstrim seperti di Indonesia. Argentina sendiri belum memutuskan sebab baik India, Indonesia, dan Malaysia dan Amerika sama-sama memiliki kerjasama dengan Argentina. Pihak PSSI sendiri belum memberikan statement apapun soal ini. Kalaupun akhirnya Argentina memilih atau menunjuk Indonesia sebagai laga FIFA Matchday-nya, ini tentu keuntungan bagi Indonesia sebab nggak perlu keluarkan duit lagi buat datangkan timnas Argentina. Nah, kita akan tunggu kabar selanjutnya. Ternyata emang ya, sebagian orang Indonesia itu serakah, khususnya para politikusnya. Meskipun dirinya ini sempat gagal menjalankan sebuah federasi atau badan pemerintahan, tapi tetap ya merasa dirinya yang paling baik dan paling hebat. Apalagi menyangkut PSSI. PSSI ini bagaikan ladang uang bagi sebagian oknum-oknum sepak bola. Duit yang sangat gede bertebaran di PSSI. Maka jangan heran kalau ada oknum yang udah pernah menjabat di PSSI tapi gagal, pasti pengen balik lagi ke PSSI. Terbukti wong esko PSSI aja nggak pernah pengen keluar kok dari PSSI. Kemarin sebelum KLB, kita lihat ada Lanyala Mataliti yang ngotot ingin jadi ketum PSSI, tapi kalah sama Erick Thohir. Akhirnya sakit hati dan membentuklah kumpulan orang-orang sakit hati yang disebut Lokal Pret. Sekarang mantan ketum PSSI Edi Rahmayadi yang juga bosnya PSMS Medan coba menggoyang PSSI atau istilahnya cari muka. Edi mengkritik dengan keras program naturalisasi yang gencar Erick Thohir lakukan. Menurut Edi, apa yang dilakukan Erick Thohir dan Sintayong ini sudah salah kaprah. Dengan banyaknya pemain naturalisasi, maka akan susah dapatkan pemain lokal bagus. Sebab menurut Edi, para pemain lokal akan malas-malasan bersaing demi masuk timnas sebab udah pasti kalah dengan naturalisasi. Dengan embel-embel bawa-bawa nama penduduk Indonesia yang banyak, Edi meminta program naturalisasi harus dihentikan sebab menurut dirinya ini tak berfungsi. Padahal tujuannya ya demi kepentingan pribadi dan klubnya. Saat ini susah sekali mencari pemain sepak bola. Contohnya untuk PSMS Medan di Liga 2. Saya harus mencari pemain sampai ke Jawa Timur, ujar Edi. Itu pun harus berebut. Begitulah sulitnya mencari atlet sepak bola ini. Kompetisi itu gol dari pembinaan, ujarnya lagi. Indonesia itu penduduknya 278 juta jiwa. Ya masa malah menaturalisasi pemain dari negara yang jumlah penduduknya cuma 28 jiwa. Ini harus dievaluasi. Timnas akan mati jika
terus mengandalkan naturalisasi. Sebab talenta lokal gak akan ada yang mau bersaing, ujar Edi Rahmayadi. Nah, silahkan komentarnya guys. Nanti kalau kami yang komentar, dikiranya kami nggak pro lokal lagi. Tapi kalau pendapat kami pribadi, kami melihatnya secara dua sisi. Yang pertama, betul, talenta lokal kita ini harus diperbaiki. Program-program usia dini harus semakin digencarkan. Bikin talenta lokal kita ini bisa bersaing atau mungkin setara dengan para pemain luar agar kita ini nggak akan kehabisan pemain lokal. Tapi jangan lupa, program-program pemain lokal ini nggak akan bisa jalan kalau liganya nggak dibenahi. Contoh, di usia muda udah digeber supaya jadi pemain hebat. Giliran udah hebat, cepet puas. Terus direkrut klub, di klubnya disuruh main sabun. Artinya apa? Pemain yang nggak akan berkembang, percuma diasah dari muda kalau ujung-ujungnya disuruh banyak main sabun di liganya. Yang kedua, kalau dia bilang program naturalisasi ini harus dihentikan sebab akan menghancurkan timnas, ini kami nggak setuju. Sebab kami tahu lah maksud mereka itu bukan demi timnas, bukan demi kebaikan timnas, tapi ada maksud-maksud tertentu di sana. Misalnya timnas kita ini program naturalisasinya dihentikan, terus akhirnya para pemain timnas ini pemain lokal semua dan hasilnya jeblok. Yang akan jadi sasaran siapa? Tentu ketumnya. Ini akan jadi senjata orang-orang yang rakus yang ingin masuk lagi ke PSSI, dengan mudah akan menggulingkan ketum PSSI. Mereka kalau PSSI atau timnas jeblok akan punya alasan seperti ini. Apa coba hasilnya ketum PSSI yang sekarang? Timnas aja jeblok, udah ganti aja ketumnya, kan gitu. Tetaplah di Indonesia itu nggak mungkin ada yang tulus demi timnas. Semua itu pasti ada udang di balik rempeyek. Enak tuh kalau dimakan. Edi Rahmayadi jadi ketum PSSI itu di tahun 2016 sampai 2020. Tapi di tahun 2018 dia ini mundur sebab mau mencalonkan diri jadi gubernur Sumatera Utara dan akhirnya terpilih jadi gubernur. Nah, di masa jabatannya yang 2,5 tahun di PSSI, ranking Indonesia di FIFA itu turun drastis. Yakni di tahun 2015 ada di angka 168 dunia, turun ke 171, dan sampai 2018 itu anjlok lagi ke 191. Apa artinya? Artinya, jika dia mengkritik program naturalisasi Erick Thohir, ini sama sekali nggak masuk akal. Sebab program Erick Thohir selama 1 tahun ini ada hasilnya. Baru 1 tahun Erick Thohir jadi ketum PSSI itu udah bisa naikin peringkat Indonesia dari 151 ke 142, alias 9 peringkat selama 1 tahun. Apa yang diprotes dari naturalisasi? Hasilnya udah kelihatan kok, entahlah. Dari Persija Jakarta tengah jadi sorotan netizen, khususnya pecinta timnas, usai Thomas Doll melarang pemainnya ke timnas U23. Apalagi setelah klub Suwon FC di Korea resmi melepas Pratama Arhan ke timnas U23. Para netizen menganggap tim luar negeri aja hormat pada timnas, masa tim dalam negerinya sendiri nggak mau hormat sama timnas sih? Tapi ini beda cerita yang ada di pikiran para Jackmania. Sebab Jackmania mikirnya gini, ya kalau Suwon FC ngelepas Arhan ke timnas ya wajar. Sebab Arhan main nggak main di Suwon FC juga nggak ngaruh kok. Sebab kan Arhan ini cuma jadi model di Suwon FC. Lah kalau Persija yang diambilin kan pemain inti, ya rugi dong. Gitu kan kalau pendukung Persija bilangnya nih, jargonnya kan kayak gitu tuh, kayak Capres 01. Rugi dong. Entahlah, kami nggak mau ikut campur kalau soal ini. Terserah kalian lah. Terserah nantinya mau jadi sinetron jilid 2 antara Thomas Doll dengan Sintayong, yaitu ya kita lihat nanti aja lah. Dari Persib Bandung, ini para pendukung Persib lagi bungah, cek orang Sunda mah, alias lagi seneng. Kenapa demikian? Sebab salah satu pemain atau calon pemain naturalisasi milik Crystal Palace, yakni Jairo Ridwell, ini katanya sih mau nih dinaturalisasi. Bahkan
sang neneknya sendiri yang nelpon Hassani Abdul Ghani kalau si Jairo ini murni berdarah Indonesia dari si nenek, ya ini lahir di Manado sebelum pindah ke Suriname. PSSI kabarnya sih udah ngehubungin si Jairo nih, tapi katanya sih ada kontroversi, ada pro dan kontranya kalau si Jairo ini dinaturalisasi. Dianggapnya telat lah, dianggapnya nggak sopan lah, nggak hormat lah pada Indonesia. Kenapa baru sekarang mau dinaturalisasi? Lalu kalau si Jairo dinaturalisasi, terus apa hubungannya sama Persib? Jadi gini, si Jairo ini katanya mau dinaturalisasi ini sebab si Jairo ini pernah ke Indonesia di tahun 2014 silam, yakni saat masih berumur 19 tahun bersama Ajax Amsterdam. Masih ingat dong Persib versus Ajax 2014? Nah, si Jairo ini kan main tuh sebagai bek kiri dan mengaku terkesan dengan keramahan orang Bandung dan para pemain Persib. Makanya dia ini mau kalau PSSI menghubungi dia buat dinaturalisasi. Nah, dengan embel-embel si Jairo ini bilang suka dengan kota Bandung dan masyarakat Bandung. Langsung deh para boboto ini berandai-andai bisa meren si Jairo ka Persib lamun geus dinaturalisasi mah gitu cenah. Adah, KHD ulah luhur teuing lamun ngimpi teh. Bisi disinggung ku laguna Dul Sumbang nukus kieu tah laguna. Jalma jaman kiwari hirup na ngimpi. Sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Gitu pan. Peace ah. Jaman kiwari hirup nang ngimpi, sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Dari Borneo FC. Borneo FC kabarnya nggak tinggal diam melihat ex-strikernya yakni Matius Pato justru terlunta-lunta. Kabar jika Pato akan berlabuh ke salah satu tim Liga 1 membuat manajemen Borneo FC bergerak menghubungi Pato agar mau kembali ke Borneo FC dan menolak tawaran sejumlah klub Liga 1 seperti PSIS, Persija, dan lain-lain. Dengan kekuatan baru bos Borneo FC sebagai calon legislatif alias caleg bersama Yunus Nusi yang juga mendaftarkan diri sebagai caleg, Borneo FC yakin jika Pato akan menolak tawaran sejumlah klub Liga 1 dan kembali ke Borneo FC. Nah, sekarang kalian baru tahu kan kenapa Borneo FC ini kuat banget di liga. Bahkan bos Borneo FC nyentil dikit PSSI aja langsung disetujuin atau langsung didengerin lu sama PSSI. Sebab ya gitu, ada sekjen PSSI cuy yang ternyata orang Borneo FC. Ditambah esko PSSI pun ada yang orang Borneo FC. Borneo FC justru menyarankan pada PSIS kalau mau mengambil striker jangan Matius Pato, ambil aja tuh Felipe Cadenazi jika mau mendatangkan striker baru, asal jangan Matius Pato katanya gitu.